Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Siak Televisi, kembali kita berjumpa dalam program Siak Sehat, membahas seputar informasi edukasi kesehatan yang kita harapkan tentunya dapat membuat masyarakat semuanya mengerti dan memahami tentang bagaimana langkah-langkah penanganan serta juga pencegahan yang dapat dilakukan. Untuk pembahasan kita kali ini terkait dengan penanganan ILO, infeksi luka pasca operasi sesar, dan kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Ormias Pratama MKOG, SPOG. Beliau dokter spesialis obgyn di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Raffian Siak. Dan kita nanti juga akan mencari tahu seperti apa langkah penanganan yang tepat yang bisa dilakukan untuk masyarakat kita, terutama pasca operasi sesar. Tetap setia bergabung bersama kami dalam program Siak Sehat, Hidup Sehat, Kebahagiaan Kita Bersama. Terima kasih pemirsa Siak Sehat, Anda masih menyaksikan program Siak Sehat bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Raffian Kabupaten Siak. Saat ini saya sudah bersama dengan, saya panggil Dr. Ori nih ya, Dok ya. Iya. Dr. Ori. Baik, gimana kabarnya nih, Dok? Alhamdulillah sehat, mantap. Alhamdulillah. Baik, kita tadi sudah menyampaikan ke pemirsa mengenai tema pembahasan kita, penanganan infeksi luka operasi, terutama untuk operasi sesar ya, Dok ya. Nah, ini sebelum kita membahas nih, tentunya kita mengedukasi juga ke pemirsa di rumah pada perjumpaan kali ini. Semoga saja nanti apa yang disampaikan oleh dokter ya bisa memberikan pencerahan dan pemahaman secara utuh nih kepada masyarakat, karena langsung disampaikan oleh pakar berkompeten, beliau dokter spesialis obgyn Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak. Betul. Baik, Dok, ini pertama, Dok, apa nih, Dok, pemicu terjadinya ILO nih, Dok, infeksi luka operasi nih, Dok? Ya, terima kasih saya ucapkan Siak TV dan mengundang kami. Ya, kebetulan kita ketahui bahwa di beberapa tahun belakangan ini operasi di bidang kandungan itu yang terkenal adalah sesar ya, melahirkan anak, dan ini kita ketahui sudah terjadi peningkatan, bahkan ada yang bilang lebih dari 3 kali lipat dari sekitar 15 tahun yang lalu dengan sesar. Nah, yang kita temukan pada kasus-kasus sesarian ini, apa yang sering dilakukan adalah infeksi luka operasi. Nah, infeksi itu apa? Infeksi itu kita ketahui bahwa suatu keadaan di daerah tubuh kita yang terkontaminasi oleh bakteri, virus ataupun jamur, ya, sehingga menyebabkan terjadinya kelainan pada daerah-daerah yang terjadi infeksi itu. Dan kita ketahui bahwa untuk supaya tidak terjadi infeksi luka operasi itu ada 3 hal yang harus kita pastikan, terutama bagi pasien-pasien kita yang ingin melakukan operasi. Pertama, persiapan sebelum operasinya. Yang kedua, ketika operasinya. Yang ketiga, baru pasca operasinya. Nah, 3 hal ini harus kita jaga agar infeksi luka operasi itu tidak terjadi. Pemicunya 3 itu. Nah, kita jabarkan. Nah, pertama, pra-operasi, sebelum operasi. Kita pastikan bahwa pasien itu, satu yang sering terjadi adalah pasien-pasien dengan ada kelainan-kelainan imunitas seperti diabetes. Itu akan meningkatkan, tadi sudah infeksi ya pada luka operasinya. Kedua, pasien-pasien dengan anemia, kurang darah. 3, pasien-pasien dengan kelainan apalagi, Dok, malnutrisi. Nah, ini yang perlu saya tegaskan, karena hampir kalau yang diabetes atau kelainan imunologi itu, kemudian apalagi itu pasien yang dengan anemia memang nggak terlalu tapi malnutrisi ini penting. Itu yang penyebab paling tersering pada kasus-kasus kita yang praoperasi. Terus kita jaga intraoperasi apa? Ketika operasinya. Misalnya keadaan kebersihannya ya, waktu operasi, waktu kita operasi, tindakan operasinya apakah steril atau tidak. Untuk untuk intraoperasi kita bisa jamin itu aman. Itu dia, karena kita juga sterilitas kita cukup teruji. Ya. Kemudian, nah, kedua lagi yang paling sering adalah ketika pasca operasi. Nah, pasien ini terkait dengan apa, Dok? Perawatannya waktu dia pasca operasi, lembab atau tidak bekas luka operasinya. Kemudian juga pasiennya itu daerah lingkungannya bersih atau tidak, karena ya dia di bagian perut operasinya. Rupanya dia tidur di, mohon maaf, kita contoh ada beberapa kasus pasien kita jumpai tempat tidurnya tuh yang pakai apa, Mbak? Pakai apa tuh yang
busa-busa itu ternyata itu udah lama banyak kumannya ya, kuman naik ke atas, itu bisa pemicu ILO juga. Itu dia. Itulah 3 hal yang memicu terjadinya infeksi luka operasi pasca sesarian. Ya, selain mungkin mobilitas pasien juga ya dok ya mungkin ya. Nah, pencegahannya salah satu nanti kita bicara tentang mobilitas itu untuk biar tidak terjadi ILO itu pencegahan. Ya. Kemudian tadi ini dok kita berbicara mengenai penyebab atau pemicunya yang sering terjadi infeksi atau peradangan pada luka pasca operasi. Nah, kemudian gejala biasa yang dialami oleh pasien ini apa nih dok? Jadi yang kita harapkan yang namanya pasca operasi lukanya itu apa? Tidak ada keluhan apa-apa. Nah, kalau ada keluhan barulah namanya tuh ciri-ciri terjadi ILO. Apa dok yang sering kita jumpai? Satu, pada daerah luka operasinya kita jumpai yang paling dasar dulu. Masih terasa nyeri. Padahal nyeri ini bisa dengan pengobatan saat ini, bahkan dengan erak yang terbaru, 1 hari pas operasi pun nggak ada nyeri sama sekali. Nah, ini sudah lebih dari 3-4 hari, tapi pasien mengeluhkan masih nyeri bekas luka operasinya. Kemudian apa lagi dok? Yang paling gampang yang kita lihat selain nyeri itu kan subjektif pasiennya ya, nyeri. Terus dan yang objektifnya kita jumpai apa? Bekas luka operasinya ada cairan. Nah, itu warnanya serah, ada warna hijau, warna kuning, atau darah, cairan yang merah. Ya. Kemudian kita jumpai apa lagi keluhannya yang objektif itu, pasien merasa demam. Kenapa terjadi demam? Ya, juga infeksi tadi saya bilang ada terkontaminasi oleh bakteri. Ya, yang sering itu Staphylococcus, Streptococcus atau Pseudomonas, yang sering Staphylococcus itu. Nah, itu kita nyebut apa? Karena dia masuk ke pembuluh darah, efek sampingnya ciri-ciri orang infeksi apa? Demam. Jadi harus waspada juga nih dok ya. 3 itu yang paling gampang kita menegakkan, wah ini infeksi nih. Baru terakhir kita buka lalu luka operasinya. Kita buka luka operasinya ternyata ada bolong. Atau mohon maaf dia diketat-tekan operasinya ada nanah keluar yang seharusnya itu tidak terjadi kalau sudah pasien lebih dari 5 hari perawatan. Jadi pasca operasi dok berapa waktu yang lama dibutuhkan untuk pasien melakukan kembali pemeriksaan ke dokter ini dok? Ya, jadi perawatan luka itu yang terbaik itu 24 jam sampai 48 jam. Jadi sehari atau 2 hari. Ganti perban yang kita ngomong ganti perban. Ya, masyarakat kita kenal dengan ganti perban ini dok ya. Makanya wajib itu kalau pasiennya jauh saya suruh di puskesmas 2 hari 3 hari ganti perban. Nanti evaluasi kita 1 minggu ke sini. Ya. Kemudian tadi kita bicara mengenai komplikasi nih tadi. Ya, penyakit yang tadi dokter sampaikan mungkin ada bawaan diabetes, anemia dan termasuk imunitas tadi malnutrisi. Mungkin bisa dijelaskan nih dok. Bagaimana langkah yang kalau menemukan pasien dengan ILO tapi dengan kondisi diabetes, anemia atau juga mungkin dengan malnutrisi nih dok? Kalau untuk diabetes, pasien sebelum kita lakukan tindakan sesarian itu kita pastikan kadar gula darah normal. Itu dia. Kalau pada pasien-pasien yang imunitas yang HIV atau apa itu ya, hepatitis ya, itu kita pastikan ya kalau yang terbaik adalah kita periksa lebih lanjut. Karena kita bisa lihat ini kayak contoh HIV ya, pasien-pasien HIV. Dia kadar keganasan HIV-nya itu tingkat berapa, ada pemeriksaannya nanti itu. Itu dia. Tapi kadang kita tengok aja dari pasiennya, keadaannya bagus saja walaupun dia ada HIV, itu biasanya itu aman ya. Tadi diabetes, HIV. Kemudian pada pasien anemia. Nah, kenapa anemia ini penting? Kita hampir lebih dari 90% ya kalau boleh saya bilang pengalaman saya di sini, ibu-ibu di sini rata-rata anemia, Mbak. Berhubungan dengan malnutrisi tadi. Makanya kadang-kadang banyak juga kita temukan ILO ini saat ini ya. Nah, kenapa hubungannya apa dok? Karena dengan anemia ini kita ketahui anemia ini penyebabnya karena kadar hemoglobinnya rendah di bawah 12. Fungsi hemoglobin ini adalah salah satunya pembawa kadar penting pada tubuh kita untuk hidup itu adalah oksigen. Oksigen itu pembakarnya. Mbak makan apapun pembakarnya itu oksigen itu untuk dia menjadi bisa diserap oleh tubuh kita. Nah, kalau itu kurang, efek sampingnya apa? Terjadilah tadi nutrisinya berkurang. Ingat, untuk penyembuhan luka operasi ini kita langsung ke pencegahannya. Salah satu yang paling kita harus jaga adalah kadar regenerasi jaringan. Nah, regenerasi jaringan ini ya kan kita sobek ini nih perutnya ya. Pasti kan harus penyembuhannya perlu regenerasi. Hal yang paling penting adalah nutrisi, yang paling penting adalah protein. Itu dia. Kita ibu-ibu saat ini rendah sekali konsumsi protein. Ada yang mengatakan nih dok, masyarakat mungkin
menghindari makanan protein seperti telur, ayam dan sebagainya. Sudah katanya akan menyebabkan banyak kasus seperti itu. Ya itu yang salah. makanya kita di Rumah Sakit Siak ini selalu mengedukasi pasien-pasien seperti itu. Ini tantangan juga nih dok ya. Iya, paling mudah itu apa? Dari ikan, telur tadi, tahu, tempe, ikan, bahkan yang terbaru saya baca ikan nila, ikan mujair itu omega 3, omega 9-nya tinggi. Yang kita tahu dulu ikan gabus. Makanya di rumah sakit kita ini, alhamdulillah kita pasien-pasien operasi bisa kita bekali dengan itu setelah pasca operasinya. Atau sebelum, bahkan saya kalau yang jumpa sama saya, biasanya kita kasih tahu kalau udah rencana mau operasi, kita siapin itu dia, kita baguskan proteinnya dengan ada makanan, sama kita tambah-tambahan beberapa obat-obatan yang mengandung protein, ya, ikan gabus, ya, itu dia, itu kita kasih, itu dia, itu pencegahannya. Jadi ini edukasi untuk ibu-ibu, terutama pasca operasi sesar. Iya, itu dia. Apalagi nggak ada alergi ikan, semua nggak ada. Malah itu kalau orang pasca operasi wajib tinggi protein, itu yang saya selalu bilang. Dan itu dari mana dapat? Dia dari ikan, dari daging. Itu dia, dari buah-buahan. Nutrisi juga ya, vitamin C, vitamin D itu penting, zinc itu penting juga untuk penyembuhan luka operasi. Ya, berarti dua ya, anemia terselesaikan dan malnutrisi juga terselesaikan dengan nutrisi yang cukup tadi, sesuai juga dengan arahan dokter ya, terutama bagi pasien yang pasca operasi sesar. Insya Allah ILO itu tak terjadi. Kalau itu kita amankan, nggak akan terjadi ILO itu. Oke, baik dok, menarik nih dok, nanti kita lanjutkan pembahasan kita untuk pemirsa Siak Sehat berkaitan dengan penanganan ILO, infeksi luka pasca operasi, bersama Dr. Ori dari Rumah Sakit Umum Daerah Tengkurap Siak. Tetap setia bergabung bersama kami, hidup sehat, kebahagiaan kita bersama. Baik, terima kasih pemirsa Siak Sehat. Anda masih menyaksikan dialog talk show kami bersama dengan dokter spesialis objin, Dr. Ori ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Tengkurap Siak, yang membahas mengenai penanganan luka operasi yang menyebabkan infeksi pasca operasi sesar ya dok ya. Tadi di awal sudah banyak dijelaskan oleh beliau bagaimana pemicu terjadinya infeksi, kemudian juga resiko yang ditimbulkan akibat infeksi pada luka bekas operasi. Nah ini dok, kita berbicara mengenai penanganan yang dilakukan ya dok terhadap pasien dengan kondisi ILO ini seperti apa? Ya, jadi kalau pasien kita diagnosis dia dengan ILO, berarti kita harus melakukan perawatan lebih lanjut. Ya, tadi Mbak bilang dok, ciri-cirinya apa? Nah, kita tengok yang kita jumpai apa ciri-cirinya. Misalnya hanya yang kita temui ya. Tadi saya ada bilang demam, itu agak jarang. Karena demam ini berarti telat ya, karena infeksinya sudah menyebar ke pembuluh darahnya. Yang paling sering terjadi jadi ILO ini saya jelaskan, dia bisa terjadi superficial di luarannya aja, di bekas operasinya, atau ILO ini bisa sudah meluas ke dalam. Itu sudah mencakup organ-organ di dalam tubuh. Namun kita paling sering di sini kita jumpai di superficial, alhamdulillahnya tuh. Karena syukurnya pasien-pasien ini kalau terjadi ILO itu dia cepat dia datang ke kita. Maklum, karena kan dia tahu kok bernama, kok bau. Itu yang terlihat ya dok? Iya, terlihat, makanya langsung cepat, dan alhamdulillahnya langsung kita tangani. Penanganannya apa? Yang perlu saya saranin, kalau untuk ibu-ibu sedang melakukan operasi sesar, saya ingatkan selalu bahwa tolong setelah melakukan operasi itu boleh ibunya tetap jaga kebersihan. Ya, kebersihan apa? Mandi, dok, boleh kita habis operasi boleh mandi? Boleh, karena di rumah sakit kita bekas operasi yang di sesar itu kita kasih obat kasarnya anti air. Jadi silakan ibu-ibu silakan untuk tetap mandi. Ya, banyak enak, dok saya nggak mandi seminggu, itu nggak boleh. Kenapa? Saya balik lagi, kuman di lingkungan di badan ini, badan ibu nggak mandi, bayangkan gimana kuman di tubuh ini, nanti dia bergerak, dicarinya daerah yang enak, itu daerah yang luka, karena luka itu daerah yang penuh nutrisi. Karena kan tubuh ibu secara tidak langsung yang bekas operasi itu dia tubuh ini langsung membuat di bagian luka itu regenerasi jaringan ini penuh dengan pembuluh darah. Di situ bagi kuman tuh nutrisi terbaik dia untuk dia kejar, untuk dia biar tetap berkembang dia sebagai intensitas infeksinya kan. Makanya tetap ibu-ibu harus mandi, itu penjagaan pertama, dan nggak boleh nggak mandi.
Bagian mereka khawatir nih dok, takut lembab dan sebagainya. Betul. Kalaupun lembab, boleh silahkan ganti perbannya itu. Kita anggap ada yang bocor ya habis mandi dok, bocor. Nggak usah takut, boleh ganti sendiri. Itu nggak susah. Kalau takut pun boleh kan kita puskesmas banyak ya. Silakan ke puskesmas atau ke nakes-nakes yang lain untuk ganti perbannya bagi takut. Itu bagi dia kalau ternyata bekas operasinya basah. Gitu dia. Nah, pencegahan pertama, jaga selalu kebersihan si ibu. Yang kedua, penanganan kedua, tadi saya udah bilang, cukupkan nutrisinya. Ya, kita cukup nutrisi agar ini tidak terjadi ILO-nya walaupun ada infeksi, tapi infeksinya tidak menyebar sampai ke organ dalam. Tadi ada luka luar, ada luka dalam gitu ya dok ya. Istilahnya infeksi di luar, infeksi ke dalam, bahasa enaknya. Itu dia. Nah, itu nutrisi itu tetap kita tahu ini kurang, kita bekali dia dengan protein tinggi. Saya selalu ngomong protein tinggi karena itu bikin pasien-pasien bisa sembuh dari ILO-nya. Kemudian yang ketiga, kalau dia ILO-nya jenis yang betul-betul sudah bernanah atau ya kita tangani, kita bersihkan dengan beberapa tindakan. Ada kita kasih obat antibiotik dan kita ganti perban. Bahasa kita itu ganti perban. Jadi ibu nggak ada masalah. Kalau udah kena ILO, ganti perbannya nggak 2-3 hari lagi, per hari sekali. Mungkin dengan mobilitas ibu pasca melahirkan nih dok. Nah, ditambah lagi, kenapa perlu mobilitas? Pasti kan tanya, dok, kenapa kok saya habis operasi bahkan sekarang 8 jam, 10 jam bekas operasi suruh jalan? Karena mobilitas ini untuk mengalirkan aliran darah. Kalau aliran darah tidak mengalir dengan baik, efek sampingnya apa? Alirkan tubuh tuh nutrisi regenerasi jaringan tuh butuh pembuluh darah. Karena yang membawa nutrisi kita itu adalah pembuluh darah. Nah, kalau aliran darahnya nggak bagus, efek sampingnya apa? Penyembuhan lukanya jadi lambat. Makanya selalu suruh gerak, mobilitas. Baik. Nah, kita berbicara lagi nih dok mengenai pencegahan supaya tidak terjadi ILO bagi masyarakat kita. Tadi selain melakukan menjaga kebersihan, mungkin ada seperti konsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk melakukan operasi nih dok. Kemudian sebagai langkah pencegahannya nih. Pencegahan mungkin yang terakhir ya ibu. Kalau bagi ibu hamil bagi yang sudah terindikasi mau dioperasi, nah itu kan udah tahu dokternya pasti udah lihat tuh. Makanya saya selalu tolong ibu-ibu kontrol di dekat-dekat mau HPL-nya, tolong kontrol ke dokter spesialis sebelum kita bisa tahu. Karena salah satu indikasi operasi itu adalah malposisi terhadap janin yang sering kita jumpai di sini, yang lintang, yang sungsang, yang oblik atau kelainan-kelainan yang lain. Ibu sudah terdeteksi harus dioperasi. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, persiapannya bisa lebih enak kita melakukannya biar ILO ini tidak terjadi. Banyak ibu-ibu ini dia sudah tahu udah ada rencana operasi, tapi dia tidak kontrol lagi. Biar kita persiapkan dokter-dokter ini untuk ibu, kita kasih saran asupan apa yang bagus untuk supaya mencegah ILO ini. Jadi tuh ibu-ibu sekalian, di usia di 9 bulan tolong periksa ke dokter spesialis. Itu dia. Ya, terutama ke rumah sakit kita, rumah sakit Siak, untuk menilai apakah hamil ibu ini aman atau tidak, apakah harus dioperasi atau tidak. Kalau memang harus operasi, kita sudah persiapkan dia sebelum operasi, kita persiapkan beberapa tindakan yang bagus untuk tidak terjadi infeksi luka operasi pasca sesar ini. Jadi dari penjelasan dokter Ori tadi sudah terbantahkan nih Jok, sejumlah stigma-stigma yang sebenarnya tidak terjadi jika pasien pasca operasi ini tadi, seperti tadi boleh mandi ya dok kemudian boleh makan makanan yang mengandung protein tinggi. Jadi cukup jelas ya untuk pasien dan masyarakat kita, terutama yang memang tadi seperti dokter sampaikan akan ada semacam operasi yang dilakukan terutama bagi ibu-ibu hamilnya dok melalui pemeriksaan dan juga pastinya berkonsultasi dengan dokter dan pakar yang tepat. Baik, terima kasih dokter untuk sama-sama Mbak. Semoga edukasi masyarakat kita, terutama ibu-ibu yang akan melahirkan melalui operasi sesar. Demikian informasi kami seputar kesehatan yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Roffian Siak bersama Dr. Ormias Pratama, MCAT OG SPOG. Beliau spesialis dokter Obgyn di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Roffian Siak. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Sampai jumpa. Hidup sehat, kebahagiaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.